Kudeta Konstitusi oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Tanpa kita sadari, sejatinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di awal era reformasi adalah sama dengan pembubaran terhadap negara bernama Indonesia. Sesuai dengan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang bentuk negara, visi negara, misi negara, dan tujuan bernegara. Dan juga banyak yang masih belum menyadari bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang kita jadikan hukum tertinggi saat ini adalah Undang-Undang Dasar versi baru, yaitu Undang-Undang Dasar 10 Agustus 2002, tanpa penjelasan, tanpa dasar, di mana ketetapan MPR TAP MPR disahkan tanpa nomor yang berarti sama dengan cacat konstitusi. Kayaknya sederhana, tapi lihatlah hari ini dampak kerusakan sistem bernegara yang terjadi. Negara menjadi kehilangan arah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya jadi slogan hiasan di bibir semata. Padahal semua sudah mati suri dan tidak berfungsi lagi. Pancasila itu lahir dari sebuah perdebatan, renungan, pikiran, dan karya monumental para pendiri bangsa ini. Pancasila lahir dari kristalisasi nilai dan norma kebaikan yang hidup tumbuh berkembang dari rahim nilai luhur bumi Nusantara, di mana Pancasila diterjemahkan secara paripurna, mulai dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan di dalam Undang-Undang 1945 yang asli. Artinya, proklamasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti pidato Soekarno pada 17 Agustus 1961. Soekarno berkata, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah anak kandung dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Makanya, kalau satu bahagian saja yang diotak-atik dan dirubah, maka sama saja merubah bentuk negara Indonesia secara total. Merubah konstitusi sama saja membubarkan Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Akhirnya yang terjadi dari hasil amandemen konstitusi itu hari ini adalah negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara yang berdasarkan Pancasila berubah menjadi negara individualistis, kapitalis, dan liberalis. Negara kesatuan menjadi negara semi-federal. Negara dengan sistem presidensial menjadi semi-parlementer. Dan negara kebangsaan sekarang ini menjadi negara korporasi. Tak ada lagi Nation State of Indonesia. Yang ada adalah Citizen State of Indonesia. Sejak dihapuskannya hak pribumi Indonesia sebagai syarat menjadi presiden dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan heran kalau saat ini terjadi kesemrautan yang parah dalam kehidupan kita dalam bernegara di semua lini. Politik jadi panglima, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Kepentingan rakyat dan kedaulatan negara kalah oleh kepentingan elit kekuasaan. Rakyat menjadi objek politik. Dan sumber daya nasional dikelola tanpa mementingkan nasib rakyat. Terjadi pergeseran nilai dan orientasi dalam tata kelola pemerintahan kita hari ini. Indonesia tidak lagi Pancasilais, tetapi telah berubah menjadi kapitalis, liberalis, dan individualistis. Padahal Pancasila itu adalah norma antitesa dari semua itu. Tidak mungkin akan ada keadilan sosial kalau ada kapitalisme. Tak akan mungkin ada persatuan kalau ada oligarki dan individualistis. Tak akan mungkin ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau ada liberalisme dan sekulerisme. Lalu, bagaimana sebaiknya untuk memperbaiki ini semua? Jawabannya adalah, tidak ada sebaik kembalikan konstitusi kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sebagai ruh dan jati diri bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Karena jika konstitusi telah rusak, maka negara pun juga pasti akan rusak. Lalu, caranya bagaimana?
Kembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan sistem perwakilan rakyat, bukan hanya partai politik, yaitu diadakannya kembali unsur-unsur keterwakilan komponen masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama berarti keterwakilan dari para tokoh agama, sila kedua berarti dari perwakilan para tokoh bangsa, pejuang, negarawan, pegiat, aktivis, atau disebut dengan utusan golongan. Sila ketiga dari unsur TNI Polri. Sila keempat dari perwakilan daerah dan bisa juga dari perwakilan keturunan Raja-Raja Nusantara sebagai simbol pribumi Indonesia. Dan terakhir, sila kelima yaitu dari para kalangan profesional, insinyur, teknokrat, para pakar dan tenaga ahli di bidangnya. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi kekuasaan penuh oleh oligarki. Kekuasaan penuh oligarki, partai politik bersama cukong dan aparat negara yang cenderung pragmatis dan oportunis, yaitu rentannya terjadi perselingkuhan antara politisi, cukong, dan elit aparat negara. 2. Kembalikan ketentuan pribumi asli sebagai persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden, agar kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa bernama Indonesia total kembali tegak dan berdiri. Tutup pintu masuk dari anasir asing untuk menguasai Indonesia, di mana hanya pribumi asli Indonesia yang boleh jadi calon presiden dan wakil presiden. 3. Kembalikan penggabungan TNI Polri menjadi satu kesatuan sesuai dengan doktrin dan sistem pertahanan negara kita, yaitu Sis-Hankam Prata, di mana tidak ada pemisahan antara dimensi pertahanan dan keamanan. Kembalikan TNI Polri itu kembali menjadi dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Hentikan upaya politik belah bambu memisahkan antara TNI dan Polri yang secara filosofis adalah saudara kandung yang lahir dari rahim rakyat Indonesia. Sebuah negara akan kuat apabila sistem pertahanannya kuat. Jadi, hentikan upaya anasir jahat pelemahan negara dengan mengkebiri TNI secara sistematis. Kembalikan jati diri TNI Polri kita sesuai sumpah setiap prajurit Sabta Marga yang setia kepada negara, setia kepada konstitusi dan rakyat, bukan kepada penguasa. 4. Kembalikan proses rekrutmen kepemimpinan nasional kita kepada sistem keterwakilan. Karena sistem pemilihan langsung adalah sistem neoliberal yang bertentangan dengan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadikan proses rekrutmen kepemimpinan nasional kita kepada pola jenjang karir yang terukur, berkualitas dan bermartabat, agar lahir kader kepemimpinan yang berkualitas, bukan kaleng-kaleng. 5. Ada rembuk nasional, konsolidasi nasional, serta gerakan-gerakan yang menggelorakan kembali rasa persaudaraan, rasa persatuan antar sesama anak bangsa, tanpa memandang sara. Privatisasi seluruh aset nasional bangsa yang strategis sebagai instrumen geopolitik geostrategi nasional untuk kembali bangkit berdiri menjadi macan Asia. Naturalisasi program media dari tayangan sampah bermuatan menebar rasa saling bermusuhan, kebencian, kompetisi harta, cinta, hedonisme, sinisme, dengkisme, kesirikan dan penangkalan akidah, dan materialisme. Tayangan dan program TV inilah yang telah merusak peranata sosial, menggeser perilaku masyarakat Indonesia pasca reformasi ini menjadi labil, liberal, dan lemah tidak berkarakter atau berjati diri. Dan tipe masyarakat ini rentan untuk dihasut dan disusupi kepentingan-kepentingan asing. Karena sejatinya dasar sikap orang Indonesia itu adalah orang yang baik, bangsa yang ramah, welas asih, suka tolong-menolong, dan enggak bangsa. Negara yang besar itu adalah negara yang menghargai para pahlawannya, yang menghargai para pejuangnya, para pendahulu, para bapak pendiri bangsa yang sedemikian rupa telah meletakkan fondasi negara ini dengan begitu paripurna. Sudah kewajiban kita semua mempertahankan ini semua dengan segenap jiwa raga kita, atau Indonesia akan hilang dari peta dunia.
jangan jadi pengkhianat.